Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Jadi kesuksesan yang hakiki adalah ketika seorang masuk surga. Dan kesengsaraan yang hakiki adalah ketika seorang nanti masuk ke neraka. Dan seseorang ketika masuk ke neraka itu akan diawali dengan musibah di dunia. Enggak kok ujuk-ujuk orang masuk neraka, enggak. Ada awalannya. Awalannya ketika di dunia dia mendapatkan musibah. Ketika kita bicara masalah musibah, apa yang ada di benak kita? Musibah. Dompet hilang. Apalagi? Kecelakaan. Apalagi? Banjir, apalagi kebakaran, gempa, orang tua meninggal, anak meninggal, jatuh sakit, itu kan musibah kan? Padahal musibah yang terberat bukan itu. Musibah yang terberat adalah ketika musibah itu menimpa kepatuhan kita dalam beragama. Maksudnya gimana Ustaz? Musibah yang terberat itu adalah ketika kita malas sholat. Itu musibah yang terberat. Pernah nggak dengar orang mengeluh, Jan, hari ini saya musibahnya berat banget. Kenapa? Subuhan telat. Ada? Ada nggak? Jarang, bukan jarang. Jarang banget. Ya. Yeah. Kenapa sih mumet teman? Iya ya. Ya Allah, saya telat bayar zakat. Atau ya Allah, yang dioyo koyo pegawai pajak. Itu baru musibah ya. Tapi kalau telat bayar apa? Zakat itu bukan musibah. Musibah yang terberat adalah ketika kita malas berbakti kepada orang tua. Itulah musibah yang terberat. Musibah yang terberat adalah ketika kita sampai sekarang belum bisa baca Al-Quran. Itu musibah yang terberat. Usia sudah hampir 60-70 tahun belum bisa baca Al-Quran. Ini musibah yang terberat. Musibah yang terberat itu adalah ketika kita nyaman berbuat maksiat. Berbuat maksiat kayak gak ada apa-apa gitu. Musibah yang terberat adalah ketika hati nurani kita ini tidak terganggu, merasa nyaman-nyaman saja saat mencari rezeki dengan cara-cara yang haram. Kemudian hati nurani kita tidak terganggu, itu musibah yang terberat. Nyaman-nyaman saja mendapatkan duit dengan korupsi, dengan kolusi, dengan riba, dengan dusta, dengan suap, merasa nyaman dan tidak terganggu ketenangan hatinya, itu musibah. Musibah yang terberat, musibah yang sebenarnya adalah ketika kita tidak tergugah untuk memperbaiki akidah dan ibadah kita yang masih bercampur baur dengan tradisi-tradisi primitif. Itulah musibah yang terberat. Kok enggak tergugah untuk meluruskan akidah kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memperbaiki ibadah kita seperti apa yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah musibah yang terbesar. Maka lihat, ada satu doa panjang yang dibaca oleh Rasulullah SAW, disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, falamma qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlisin hatta yad'u bihaula'i ad-da'awati li ashabihi. Hampir-hampir setiap Nabi SAW duduk selalu membaca doa yang akan saya sebutkan sekarang. Hampir-hampir setiap Nabi SAW duduk, hampir-hampir Nabi selalu membaca doa yang akan saya bawakan sekarang ini. Doanya panjang.
Saya akan sebutkan potongan yang kaitannya dengan masalah musibah ini. Di tengah-tengah atau di akhir beliau mengatakan, awal doanya, Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Itu awalnya. Di tengah-tengah sebelum akhir, potongan doa yang dibaca oleh Nabi SAW, wala taj'al musibatana fi dinina. Apa? Wala taj'al musibatana fi dinina. Kita ulangi. Apa? Wala taj'al musibatana fi dinina. Sekali lagi. Wala taj'al musibatana fi dinina. Apa artinya Ustaz? Ya Allah, wala taj'al, janganlah engkau jadikan musibatana, musibah yang menimpa kami, fi dinina. Musibah itu menimpa kepatuhan kami dalam beragama. Ya tadi itu. Nyaman berbuat apa? Maksiat, malas beribadah, ya, tidak terganggu dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Itu musibah yang sejati. Bukan berarti kehilangan anak, kehilangan dompet, kehilangan sandal. Itu bukan musibah. Tapi ada musibah yang lebih berat dari itu, yang justru malah kebanyakan orang ketika ditimpa dengan musibah yang berat tadi malah gak terasa itu sebagai sebuah musibah.